Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Umi Haniah Sarwastuti pada mata pelajaran IPS kelas 8 semester 1. Ya, ini adalah lanjutan dari video terdahulu tentang materi mobilitas sosial. Ya, kita lanjut ke materi mobilitas sosial selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari dengan tujuan kita akan mampu menganalisis faktor-faktor pendorong mobilitas sosial, menganalisis faktor-faktor penghambat mobilitas sosial, menganalisis cara-cara mobilitas sosial, menganalisis saluran mobilitas sosial, dan yang terakhir mampu menganalisis dampak mobilitas sosial. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu faktor pendorong mobilitas sosial. Ya, faktor pendorong mobilitas sosial itu ada beberapa. Yang pertama adalah faktor struktural. Ya, kedudukan yang tinggi atau yang diraih sekarang ini bukan lagi karena faktor keturunan, tetapi karena kemampuan yang dimiliki pada setiap individu. Ya, di mualimat faktor struktural ini sangat mempengaruhi bukan karena keturunan, tetapi memang karena kemampuan. Ya, jadi kalau terjadi pergantian kepala urusan atau kepemimpinan pasti akan dipilih berdasarkan kemampuannya. Dan apabila seseorang yang sudah menjabat itu turun, nah itu biasanya karena mengundurkan diri atau faktor tertentu. Tapi biasanya rata-rata mengundurkan diri. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah faktor individu. Keberhasilan setiap individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Seorang pegawai atau seorang murid yang berperilaku yang sangat baik pasti akan disenangi atasannya ataupun disenangi oleh gurunya dan mungkin jadi bahan pembicaraan gurunya. Jadi karena dia perilakunya sopan baik, maka guru itu akan tidak tega memberi nilai yang jelek. Kalau dia misalnya KKM-nya kurang dikit saja pasti akan di KKM-kan tanpa harus ini misalnya tanpa harus ikut remedial karena sikapnya yang sangat baik terhadap guru. Selanjutnya adalah faktor sosial. Ketidakpuasan akan status sosial yang dimiliki akan mendorong manusia untuk berjuang merubah nasibnya. Misalnya, ayahnya adalah tukang becak. Maka ayahnya mungkin hanya mampu menyekolahkan sampai SMA pun mungkin bayar sekolahnya telat-telat. Maka dia berjuang mencari beasiswa, ya kemudian dia melanjutkan sekolah, dan seperti itu maka akhirnya dia menjadi sarjana, menjadi pegawai yang pada sebuah lembaga yang bagus. Nah, maka dia berubah nasibnya dari ayahnya yang hanya punya pekerjaan tukang becak. Lanjut, faktor ekonomi. Sama ini. Karena keadaan ekonomi seseorang dapat mempengaruhi mobilitas seseorang. Tadinya hanya buruh angkut di pasar Beringharjo. Ya, setiap hari dapatnya tidak tentu, lama-lama akhirnya juga jarang yang minta tolong tenaganya untuk buruh angkut karena sudah ada lift yang bisa mengangkut barang dengan harga yang sangat murah, hanya 3.500 sampai 4.000 untuk mengangkat dari lantai 1 sampai lantai 3. Nah, akhirnya dia eh, berusaha untuk menjadi pedagang di situ dengan cara mungkin menggelar dagangnya di emperan dulu, kemudian dagangannya maju, akhirnya bisa menyewa kios dan selanjutnya. Nah, itu faktor politik. Stabilitas politik suatu negara pasti akan mempengaruhi mobilitas sosial warga negaranya. Apabila faktor politiknya tidak stabil, jadi politik suatu negara tidak stabil, maka perekonomian hancur. Rakyat akan melakukan mobilitas untuk mengungsi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kemudahan akses pendidikan. Dengan dibukanya sekolah-sekolah di setiap kecamatan dan adanya bantuan dana dari pemerintah, misalnya dana BOS, menyebabkan terjadinya mobilitas sosial pada masyarakat tersebut. Ya, jadi tadinya rakyat yang di pelosok-pelosok akhirnya tidak harus ke kota lagi, tapi hanya cukup di kecamatan sudah bisa melanjutkan sekolah sampai SMP, sampai jenjang SMA. Nah, seperti itu. Maka kemudian akhirnya terjadilah mobilitas sosial yang tadinya
warga suatu daerah itu hanya lulusan SD atau SMP, akhirnya sudah banyak yang bersekolah sampai menengah atas. Bahkan salah satu dua sudah mulai kuliah ke kota. Lanjut, sekarang adalah faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama adalah diskriminasi ras dan agama. Perbedaan ras dan agama pada daerah-daerah tertentu bisa menimbulkan konflik sosial sehingga menjadi penghambat mobilitas sosial. Ya, contoh pada daerah Poso, Sulawesi itu terjadi konflik agama. Ya, otomatis warga yang beragama Islam di sana sudah tidak bisa melakukan mobilitas sosial karena mungkin harta bendanya dirusak atau ya berarti perekonomiannya eh, hancur, kemudian dia tidak bisa bersekolah lagi karena diancam sekolahnya, di sekolah diancam dengan murid yang warga agama lain dan lain sebagainya. Nah, kemudian diskriminasi ras. Kadang ras-ras eh, eh, jabatan-jabatan tertentu atau pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih memilih eh, pegawai yang berkulit putih daripada yang pegawai yang punya kulit hitam atau memiliki ras tertentu karena faktor dia menjadi brand atau menjadi wajah dari ikon perusahaan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya orang-orang yang memiliki ras tertentu tidak bisa menjadi misalnya menjadi front office pada sebuah bank. Nah, seperti itu. Diskriminasi kelas. Perbedaan kelas sosial pada masyarakat bisa menjadi penghambat sosial. Ya, ini terjadi diskriminasi antara si kaya dan si miskin pasti jelas tidak akan menjadi penghambat mobilitas sosial di masyarakat. Lanjut, pengaruh sosialisasi kelas sosial. Kurangnya sosialisasi kelas sosial akan menjadi penghambat mobilitas sosial. Ya, mungkin kelas orang-orang kaya gitu ya, orang-orang kaya, orkai-orkai itu akan sangat tidak nyaman misalnya duduk dalam satu meja dengan mungkin anak-anak yang atau orang-orang orang tua yang atau keluarga yang mungkin kelas bawah. Nah, seperti itu. Jadi mereka biasanya menggerombol orang kaya dengan orang kaya, orang miskin dengan orang miskin. Itu juga terlihat pada mungkin pertemuan wali siswa pada sebuah sekolah negeri itu terlihat sekali apabila sekolah tersebut adalah sekolah favorit. Itu terlihat. Nah, ini karena pengaruh kurangnya sosialisasi kelas sosial. Kemiskinan. Karena kemiskinan yang dimiliki akan menjadi penghambat mobilitas sosial orang tersebut. Jelas, kalau miskin dia tidak bisa pindah ke kota lain untuk mencari pekerjaan, tidak bisa berdagang, tadinya hanya pegawai pada sebuah kios, mau buka kios sendiri juga nggak bisa karena faktor kemiskinan. Perbedaan jenis kelamin, ya kadang-kadang eh, jabatan tertentu atau pekerjaan tertentu masih membedakan jenis kelamin. Misalnya dibuka driver truk atau pengemudi truk, otomatis perusahaan truk tersebut akan memilih laki-laki daripada perempuan karena memang risikonya lebih sangat tinggi untuk mengendarai truk untuk membawa barang dengan biasanya kalau truk itu antar kota, maka lebih memilih laki-laki. Nah, seperti itu. Lanjut sekarang cara mobilitas sosial. Ya, bagaimana agar kita bisa melakukan mobilitas sosial? Ya, perubahan standar hidup. Yang pertama adalah perubahan standar hidup. Tadinya kita misalnya kita eh, hanya menyekolahkan di SD negeri yang sangat murah gitu ya. Kalau kita menyekolahkan di SD Muhammadiyah yang mahal, maka kita standar hidup kita akan naik. Nah, otomatis teman-teman lingkungan kita juga berbeda dengan kalau kita bersekolah, anak kita bersekolah di negeri. Nah, seperti itu. Perubahan tempat tinggal. Itu juga cara mobilitas sosial. Pada waktu kita tinggal di pinggir kali, ya seperti itu lingkungannya. Kemudian kita punya uang pindah ke komplek perumahan, maka tetangga kita akan berbeda lingkungannya, status sosialnya. Nah, itu adalah cara kita melakukan mobilitas sosial. Perubahan tingkah laku, ya tadinya misalnya tingkah lakunya kurang baik, pasti akan tidak disukai oleh lingkungan. Dengan dia berubah dengan baik, maka dia akan perluasan pergaulannya lebih baik karena dengan perubahan sikap tersebut, maka dia dengan mudah bisa melakukan mobilitas sosial. Pernikahan, ya, tadinya mungkin miskin, tidak punya apa-apa,
lulusan SMP, tapi nasibnya baik dia dinikahi konglomerat. Nah, maka dia melakukan mobilitas sosial menjadi orang kaya. Lanjut, bergabung dengan organisasi tertentu. Ya, bergabung dengan organisasi tertentu itu adalah salah satu cara melakukan mobilitas sosial. Misalnya bergabung dengan partai, maka dia dianggap orang partai. Lanjut. Nah, apa saja saluran mobilitas sosial? Yang pertama, angkatan bersenjata. Pada organisasi angkatan bersenjata dapat digunakan sebagai saluran mobilitas sosial vertikal ke atas melalui tahapan kenaikan pangkat. Ya, di sana ada kopral sampai jenderal ya. Nah, itu ada tahapan-tahapannya, ada ujiannya, ada prestasinya seperti itu. Maka kalau ingin naik, maka dia harus melampaui sesuatu target. Nah, atau lulus pada ujian tertentu. Lembaga keagamaan. Seseorang yang menjadi pemuka agama akan sangat dihormati meskipun ia mungkin sebelumnya status sosialnya tidak tinggi. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sekolah umumnya menjadi saluran nyata untuk mobilitas sosial vertikal ke atas. Dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2. Nah, itu jelas mobilitas sosial. Lanjut, organisasi politik. Organisasi politik dapat menjadi saluran mobilitas sosial bagi anggotanya. Ya, otomatis kita akan semakin luas pergaulannya pada kalau kita ikut partai politik. Ya, organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi memiliki peran yang sangat penting sebagai gerak sosial vertikal ke atas bagi anggotanya. Misalnya kita menjadi nasabah bank, otomatis kita bisa menabung, kemudian tabungan kita bisa untuk usaha atau kita bisa dapat eh, kredit usaha dari bank tersebut. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa melakukan mobilitas sosial dari tidak kaya menjadi kaya karena kita punya usaha dengan bantuan organisasi ekonomi. Organisasi keahlian. Organisasi keahlian dapat menjadi wadah bagi orang-orang yang punya keahlian tertentu. Contohnya Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Wartawan Indonesia. Nah, di situ biasanya ada semacam workshop-workshop yang akhirnya kita bisa melakukan mobilitas sosial. Tadinya hanya wartawan misalnya hiburan bisa menjadi wartawan misalnya liputan luar negeri dan lain sebagainya. Saluran perkawinan. Tadi sudah kita bahas bahwa dengan menikah kita dapat melakukan mobilitas sosial. Sekarang dampaknya. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya yang jelas dengan adanya mobilitas sosial kita mau berusaha untuk maju. Yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatifnya, ya, yang jelas bisa menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Ya, misalnya bersaing di dalam sebuah jabatan karena kemampuan kita akan cemas, akan tegang. Masuk SMP, masuk SMA, kita akan cemas. Nem kita masuk enggak ya? Zonasi kita masuk enggak ya? Nah, seperti itu. Merenggangkan hubungan, ya. Dengan saling bersaing untuk memperoleh sesuatu, maka kita bisa jadi akan merenggangkan hubungan dengan teman kita. Menimbulkan pertentangan dan konflik antar pribadi. Ya, sama ini ya. Kemudian menimbulkan konflik antar kelas, ya, kelas majikan dan kelas buruh. Bisa jadi ini karena perbedaan miskomunikasi. Menimbulkan konflik antar kelompok. Ya, misalnya partai ini dan partai ini. Begitu kan? Menimbulkan konflik antar generasi. Generasi tua dan generasi muda. Pasti tidak sejalan itu cara berpikirnya. Maka terjadilah konflik. Ya. Sekian saja pertemuan kali ini. Minggu depan jam pertemuan saya akan dipakai oleh Zoom, dipakai Zoom meeting kelas kita dengan Bu Yun dan saya. Oke ya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Oh ya, materi negara-negara ASEAN yang subscribe masih sedikit. Ayo, jadi nilai angkatan loh. Ya, oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.